Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Mutakin dari kelas 12 TPTL. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Di sini jenis pembangkit listrik yang dihasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi kinetik dari panas bertekanan tinggi. Uap yang dihasilkan dari pemanasan air di dalam boiler menggunakan bahan bakar seperti batu bara, lalu digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik. Cara kerja PLTU. Cara kerja PLTU. 1. Pembakaran bahan bakar. Bahan bakar umumnya seperti batu bara dibakar di dalam boiler untuk menghasilkan panas yang sangat tinggi. 2. Pembentukan uap. Panas dari pembakaran digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler, mengubah menjadi uap panas bertekanan tinggi. 3. Memutar turbin. Uap bertekanan tinggi dialirkan untuk memutar bila-bila turbin. 4. Menghasilkan listrik. Turbin yang berputar terhubung langsung dengan poros generator yang kemudian mengubah energi putaran mekanik menjadi energi listrik. 5. Kondensasi uap. Setelah melewati turbin, uap yang telah kehilangan energi akan didinginkan di dalam kondensor hingga menjadi air. Air ini kemudian dipompa kembali ke dalam boiler untuk melalui siklus yang sama. Kemudian saya akan menyebutkan beberapa komponen utama di dalam PLTU. Yang pertama yaitu ada boiler. Boiler merupakan ruang pembakaran dan tempat mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Lalu yang kedua ada turbin. Turbin dapat mengubah energi panas uap menjadi energi putar atau energi mekanik. 3. Generator. Generator mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik. 4. Kondensor. Kondensor mendinginkan uap bekas dari turbin menjadi air. Lalu yang kelima ada pompa-pompa, memompa air kembali ke dalam boiler. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen bantu yang berada di PLTU. Yang pertama, boiler feed pump yang berfungsi untuk memompa air dari hasil kondensasi dengan pertekanan dan suhu tertentu dari aerator tank menuju steam drum di dalam boiler. 2. Superheater memanaskan uap lebih lanjut sehingga energi kinetiknya meningkat sebelum dialirkan ke turbin. 3. Air heater memanfaatkan panas dari gas buang yang melewati superheater untuk memanaskan udara yang akan masuk ke dalam boiler, meningkatkan efisien pembakaran. 4. Dust collector mengumpulkan debu dan abu yang berasal dari pembakaran batu bara agar tidak terlepas dari atmosfer sebagai emisi. 5. Safety valve membuang tekanan berlebih yang dapat membahayakan sistem, terutama pada boiler dengan membuka secara otomatis ketika tekanan melebihi batas aman. 6. Blowdown valve mengeluarkan sebagian air dan endapan yang menumpuk di dalam boiler untuk menjaga kualitas air dan mencegah. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen bantu yang berada di PLTU. Yang pertama, boiler feed pump yang berfungsi untuk memompa air umpan hasil kondensasi dari aerator tank ke dalam steam drum pada boiler. Pompa ini memastikan pasokan air dengan tekanan dan jumlah yang sesuai untuk proses produksi uap. 2. Superheater bagian dari boiler yang memanaskan uap lebih lanjut setelah berubah menjadi uap basah, mengubahnya menjadi uap kering. Superheater yang memiliki energi lebih tinggi dan efisien lebih baik saat memutar turbin. 3. Air heater memanfaatkan air panas dari gas buang untuk memanaskan udara yang akan masuk ke dalam tubuh boiler. Pemanas ini meningkatkan efisien pembakaran. 3. Dust collector mengumpulkan debu atau partikel sisa pembakaran sebelum gas buang dilepas ke atmosfer.
Ini berfungsi untuk mengurangi polusi udara. 5. Safety valve untuk mengeluarkan uap secara otomatis untuk mencegah tekanan berlebih pada boiler yang dapat membahayakan. 6. Blowdown valve membuang sebagian kecil air boiler secara berkala untuk mengontrol kadar air mineral yang menumpuk di dalam boiler. Baik, di sini saya akan menjelaskan siklus yang berada di PLTU Cilacap. Yang pertama, pembakaran dan penguapan. Batu bara yang diangkut lalu dihancurkan menjadi bubuk halus atau menjadi 200 mesh dan kemudian dibakar di dalam boiler. Proses pembakaran mengubah energi kimia dari dalam batu bara menjadi energi panas. Panas dari pembakaran ini digunakan untuk memanaskan air dalam pipa-pipa boiler, mengubah menjadi energi bertekanan dan bertemperatur tinggi. Lalu kemudian uap bertekanan tinggi dialirkan ke dalam turbin. Tekanan uap mendorong bila-bila turbin, menyebabkan poros turbin berputar dengan kecepatan tinggi. Di sini energi panas diubah menjadi energi mekanik. Turbin biasanya terdiri dari bagian tekanan tinggi, tekanan menengah, dan tekanan rendah untuk memaksimalkan ekstraksi energi dari uap. Poros turbin terhubung atau terkumpul dengan generator listrik. Putaran poros turbin menggerakkan generator yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, menghasilkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke dalam jaringan distribusi melalui transformator. Uap yang telah selesai memutar turbin masuk ke dalam kondensor. Di kondensor, uap didinginkan oleh air laut, sehingga uap berubah fase kembali menjadi air. Air pendingin dan uap atau kondensat berada dalam siklus terpisah atau tidak tercampur. Air kondensat yang telah dibentuk di kondensor kemudian dipompa oleh pompa air pengisi atau feed pump kembali ke dalam boiler untuk dipanaskan ulang dan memulai siklus dari awal. Air ini sering dipanaskan terlebih dahulu di pemanas air atau feed water heater untuk meningkatkan efisien termal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang okupasi yang saya ambil, yaitu pemilihan heat exchanger. Heat exchanger adalah suatu komponen pendingin batu yang berada di PLTU. Pemilihan yang dapat saya lakukan yaitu cleaning area dan cleaning plat-plat yang berada di heat exchanger agar pengoperasian heat exchanger berjalan dengan baik dan efisien. Lalu pemeliharaan pumping valve. Pemeliharaan pumping valve yang dapat saya lakukan adalah pembelian grease pada drat-drat yang ada pada pumping valve. Sekian penjelasan siklus PLTU yang dapat saya lakukan atau saya ungkapkan. Mohon maaf jika ada kata